Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Navia Afifa dari kelas 12.4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan mengenai isi dari buku autobiografi saya yang berjudul Sampulan 7. Beberapa orang bertanya mengenai apa sih arti dari Sampulan 7. Sampulan 7 sendiri saya ambil dari bahasa Bugis yang berarti 17, sehingga makna yang ingin saya sampaikan adalah Sampulan 7 yang berarti 17, yaitu perjalanan hidup saya selama 17 tahun. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, saya Andi Navia Afifa, lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Katrina Booth di Makassar pada hari Senin 8 Mei 2006. Dalam nama saya tersisip doa orang tua saya agar saya ke depannya dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Jarak umur saya dengan kakak-kakak saya dapat dibilang cukup jauh. Jarak saya dengan kakak saya yang pertama 12 tahun, dan jarak saya dengan kakak saya yang kedua yaitu 9 tahun. Walaupun jarak umur kami yang berbeda sangat jauh, tapi kami bertiga sangat akur dan juga saling menyayangi satu sama lain. Tak jarang kami sering bermain bersama, walaupun hal itu sudah jarang kami lakukan karena kesibukan kami masing-masing. Saya sendiri bersyukur tumbuh di keluarga yang penuh dengan kasih sayang, memiliki orang tua yang sangat penyayang, dan juga kakak yang sangat perhatian kepada saya. Saat memasuki TK, saya sendiri bisa dibilang sangat aktif, mengikuti lomba menari, lomba menggambar, dan juga saya pernah mengikuti lomba gerak jalan. Pada saat itu saya juga dikenal sebagai sosok anak yang periang, sangat suka berbicara dan juga aktif. Tak jarang saya juga menerima piala sebagai bentuk apresiasi saya pada saat itu. Memasuki sekolah dasar, banyak hal baru yang saya dapatkan dan juga saya lakukan. Mengenal dunia baru, suasana baru, dan juga teman baru. Selama masa sekolah dasar, yang saya ingat hanyalah bermain, dan juga bermain. Hingga tidak terasa saya sudah kelas 6 dan ternyata saya sudah lulus dari sekolah dasar. Masa sekolah menengah pertama. Lagi dan lagi, saya harus menghadapi suasana baru dan juga orang baru. Dan pada saat itu bisa dibilang itu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Namun siapa sangka, ternyata di lingkungan yang awalnya saya tidak terbiasa dan juga saya takut akan hal itu, justru di tempat tersebut saya menemukan sahabat sejati saya. Walaupun di masa-masa saya sangat menikmati masa sekolah menengah pertama, tibalah pandemi yang membuat kami semua terpaksa untuk tinggal di rumah masing-masing, berkomunikasi hanya melalui layar dan juga melakukan pembelajaran melalui Zoom. Tidak terlalu banyak yang saya ingat pada masa sekolah menengah pertama, karena rutinitas saya hampir sama setiap hari. Belajar melalui Zoom selama berjam-jam dan tanpa saya sadari ternyata saya sudah lulus dari sekolah tersebut. Tibalah masa indahnya semua orang. Apalagi kalau bukan masa putih abu-abu. Masa di mana saya merasakan benar-benar menjadi seorang remaja yang ingin mencoba segala macam hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Diawali dengan masa MPLS, saya akhirnya mengenal teman-teman dekat saya. Walaupun komunikasi kami hanya sebatas melalui layar, namun kedekatan kami rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Satu hal yang ingin saya coba walaupun saya merasa takut dan tidak percaya diri, yaitu mendaftarkan diri saya sebagai anggota MPKPO SMA N28 Jakarta. Singkat cerita, saya tidak menyangka bahwa saya dapat menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dan nama angkatan saya pada saat itu adalah Amragata, Amreta Gardapati Sangkarahita. Merasa sangat bangga tentunya terhadap diri saya, karena saya dapat mendapatkan almet hitam yang telah saya kagumi dari awal saya melihatnya. Merasa bahwa ternyata diri saya sangat senang dalam sebuah organisasi, hingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjabat selama 2 periode. Perkenalkan, Taghata Farkita Satyameva, atau yang biasanya dikenal sebagai Taga Farsha. Pada saat itu saya menjabat sebagai ketua seksi 3. Banyak waktu dan tenaga yang saya korbankan, namun hal tersebut setimpal dengan apa yang saya dapatkan. Saya mendapatkan teman, ilmu, dan juga pengalaman yang tentunya sangat mahal. Menjadi bagian dari organisasi tersebut tentunya tidak akan pernah saya lupakan. Terakhir, perkenalkan, mereka adalah sahabat-sahabat saya yang membantu saya melengkapi cerita indah saya selama masa putih abu-abu. Tiada hari yang saya jalani tanpa mereka. Setiap istirahat, kami selalu berkumpul bersama. Di kantin ataupun di salah satu kelas kami hanya untuk sekedar berbincang ataupun bercandaria. Terima kasih dan sukses selalu untuk sahabat-sahabat saya. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.